Guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan atau memberikan vlog tentang regulasi pangan oleh saya Ahmad Fauzan Ganjil Parah, NIM 195100191111005, kelas D, mata kuliah regulasi pangan. Saya di sini akan memberikan penjelasan tentang peraturan Kepala Badan POM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang peraturan Kepala BPOM nomor 5 tahun 2018 tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan. Kemudian SNI nomor 13143 tahun 92 tentang minuman teh dalam kemasan. Kemudian saya juga menjelaskan tentang SNI nomor 6241 2015 tentang air demineral. Yang pertama adalah peraturan Badan POM nomor 5 tahun 2018 tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan. Cemaran pangan adalah bahan yang tidak sengaja ada dan atau tidak dikehendaki dalam pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai produksi pangan. Kemudian logam berat adalah elemen kimiawi, metalik, dan metaloida yang memiliki bobot atom dan bobot jenis yang tinggi yang bersifat racun bagi makhluk hidup. Persyaratan logam berat yang sebagaimana dimaksud adalah meliputi kandungan arsen atau AS, timbal atau Pb, kadmium atau Cd, merkuri. Kemudian untuk ini adalah tabel dari kategori pangan. Kita ambil salah satu yaitu produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk dalam 02 atau lemak, minyak, dan emulsi minyak. Produk susu harus memiliki batas maksimum arsen 0,10 mg per kilogram, timbal 0,2 mg per kilogram, merkuri 0,02 mg per kilogram, dan juga kadmium atau Cd maksimal sebanyak 0,05 mg per kilogram. Kemudian ini adalah persyaratan yang lain, ada buah, jam, jeli, kembang gula, dan lain. Kemudian masuk yang kedua adalah peraturan Kepala Badan POM nomor 22 tahun 2018 tentang persyaratan pedoman pembelian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. SPP IRT diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota melalui unit pelayanan terpadu satu pintu di kantor kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. SPP IRT sebagaimana dimaksud diberikan kepada IRTP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu memiliki sertifikat penyuluhan, hasil pemeriksaan sarana produksi memenuhi syarat, kemudian label pangan yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian masa berlaku SPP IRT paling lama 5 tahun terhitung sejak diterbitkan. Kemudian jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP IRT yaitu pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi, kemudian pangan yang diproses dengan pembekuan atau frozen food, kemudian pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin, kemudian pangan diet khusus seperti MPASI, booster ASI, formula bayi, dan yang lain. Kemudian jenis pangan yang diizinkan SPP IRT merupakan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia atau dalam kata lain bukan pangan impor. Kemudian tata cara pemberian SPP IRT yaitu pertama-tama mengisi formulir permohonan SPP IRT sebagaimana di dalamnya termasuk nama jenis pangan, nama dagang, jenis kemasan, berat bersih atau isi bersih, bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan, tahapan produksi, nama alamat kode pos toko, kemudian nama pemilik, nama penanggung jawab, dan informasi tentang masa simpan dan kedaluarsa. Kemudian masuk yang ketiga adalah SNI nomor 13143 tahun 1992 tentang minuman teh dalam kemasan. Di sini terdapat tabel minuman teh dalam kemasan dalam SNI, yaitu harus memiliki penampakan jernih, kemudian bau dan rasa khas teh, memiliki kandungan teina, kafeina positif, tanin positif, serta gula total sebagai sakarosa minimal 6% dari berat total.
kemudian bahan pengawet makanan dan pemanis buatan sesuai dengan SNI yang tercantum. Kemudian untuk komparasi atau pembanding, kita mengambil salah satu produk yang ada di pasaran, minuman teh kotak. Memiliki total kandungan gula sebesar 17 gram per kemasan 200 ml. Dalam SNI tentang minuman teh dalam kemasan kadar minimum gula 6% dari berat produk. Jadi sekitar 12 gram untuk teh ini. So, untuk produk teh kotak sudah memenuhi salah satu kriteria SNI, yaitu gula. Kemudian selanjutnya adalah SNI nomor 6241 tahun 2015. Mohon maaf ada ketipuan, tentang air demineral. Air demineral adalah air minum dalam kemasan diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi dengan atau tanpa penambahan oksigen E2 atau karbon dioksida. Syarat mutu yang harus ada yaitu bau tidak berbau khas air dan juga rasa tidak memiliki rasa. Warna maksimal 5 unit PT per CO, pH-nya di antara 5 sampai 7,5. Kemudian kekeruhan maksimal 1,5 NTU, zat yang terlarut 10 mg per liter, kemudian perak 0,025 mg per liter maksimal, dan juga selanjutnya. Demikian vlog ya atau penjelasan yang bisa saya jelaskan. Bagi teman-teman mungkin yang mau tahu lebih lanjut atau menginginkan dari salinan peraturan yang saya jelaskan di atas, mungkin bisa meminta saya dengan cara komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.